Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza Sakinah Arfilianti, NPM C0C01937. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 8, yaitu isu seputar konsolidasi. Jadi di bab 3 dan 4 kemarin itu kita sudah masuk materi bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat. Nah, ketika suatu perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain, maka dikenal dengan yang namanya akuisisi secara bertahap dan akuisisi sekaligus. Kalau akuisisi secara bertahap itu sebelum mengakuisisi perusahaan lain, perusahaan ini sudah pernah berinvestasi atau sudah pernah mengakuisisi perusahaan tersebut, dan nantinya akan muncul kepentingan non-pengendali. Sedangkan kalau akuisisi sekaligus 100% saham, itu nantinya tidak akan muncul kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, ada akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi tidak pada nilai tercatat. Nah, akuisisi pada nilai tercatat itu adalah ketika PTA mengakuisisi PTB dengan memberikan nilai investasi atau nilai imbalan yang sama besar nilainya dengan nilai bukunya. Sedangkan kalau akuisisi tidak pada nilai tercatat, itu adalah ketika PTA mengakuisisi PTB dengan memberikan nilai investasi atau nilai imbalan itu lebih besar ataupun lebih kecil daripada nilai bukunya. Pada akuisisi tidak pada nilai tercatat, itu nantinya akan muncul diferensial. Nah, diferensial ini bisa dialokasikan ke aset dan liabilitas teridentifikasi atau juga bisa dialokasikan ke goodwill. Pada materi isu seputar konsolidasi ini, saya akan lebih fokus ke dua topik, yaitu perubahan dalam kepemilikan entitas induk dan akuisisi pada periode interim. Yang pertama itu perubahan dalam kepemilikan entitas induk. Nah, sebelum masuk materinya lebih dalam, di sini saya akan memberikan sedikit contoh agar teman-teman lebih memahami materi kali ini. Contohnya itu PTA pada tahun 2015 mengakuisisi 75% saham atas PTB. Kemudian di tahun yang sama, PTA ini menambah kepemilikannya sebesar 10%. Maka, kepemilikan yang dimiliki oleh PTA ini menjadi 85%. Dalam hal ini itu pengendaliannya tidak hilang, tetapi justru bertambah. Dalam hal ini, kepemilikan suatu entitas itu bisa juga berkurang, asalkan tidak kurang dari 50%. Nah, apa sih penyebab terjadinya perubahan dalam kepemilikan suatu entitas itu? Pada materi ini, sebabnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk, sedangkan yang kedua itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Contoh ilustrasinya yaitu di sini misalnya PTA memiliki 60% saham atas PTB. Berarti masih ada 40% saham yang dimiliki kepentingan non-pengendali. Nah, 40%-nya itu terdiri dari 30% saham yang dimiliki oleh PTC dan 10% saham yang dimiliki oleh PTD. Kita anggap dalam contoh ini jumlah saham beredar PTB itu sebesar 1 juta lembar saham. Selanjutnya terjadi perubahan kepemilikan saham PTA atas PTB. Yang pertama itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk atau PTA. Contohnya itu PTA membeli 10% saham PTB dari PTC. Akibatnya jumlah kepemilikan saham yang dimiliki PTA ini bertambah menjadi 70% yang tadinya itu 60%. Sedangkan jumlah kepemilikan PTC itu berkurang menjadi 20%. Dalam hal ini berarti kepentingan kepemilikan induk itu bertambah, sedangkan kepentingan non-pengendali itu berkurang. Selanjutnya bagaimana jika PTA menjual saham PTB sebesar 15% ke PTD, berarti 150.000 lembar saham. Nah, akibatnya jumlah kepemilikan saham PTA itu berkurang menjadi 55%, sedangkan jumlah kepemilikan saham PTD itu bertambah.
Dalam hal ini, PTA tetap tidak kehilangan kepemilikannya karena masih di atas 50%. Yang kedua itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Contohnya itu PTB membeli kembali 10% saham dari PTC atau bisa kita sebut sebagai treasury share. Tetapi di sini mempunyai konsekuensi terhadap PTA atau entitas induk. Maka jumlah saham yang beredar itu berkurang menjadi 900.000 lembar saham. 100 ribunya itu sudah menjadi treasury share. Nah, berarti kepemilikan yang dimiliki oleh PTA dan yang lainnya itu meningkat karena pembaginya berkurang menjadi 900.000 lembar. Dalam hal perubahan dalam kepemilikan entitas induk ini bisa meningkat ataupun bisa juga turun. Kalaupun turun itu tidak boleh kurang dari 50%. Selanjutnya kita masuk ke perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Yang pertama itu entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak menghilangkan pengendalian entitas induk atas entitas anak adalah transaksi ekuitas. Jadi maksudnya ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham entitas induk atas entitas anak itu berubah dengan catatan tidak menghilangkan pengendaliannya, maka transaksi tersebut dinamakan transaksi ekuitas. Di sini sudah terdapat contoh entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga, yaitu PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 60% yang diperoleh pada tanggal 2 Januari 2015. Nah, PT Induk saat itu membayar 420 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih. Nilai aset bersih ini maksudnya nilai ekuitas. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 30% dengan membayar 250 juta rupiah. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 itu sebesar 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Nah, di sini kita mencari nilai aset bersih dari PT Anak di tanggal 31 Desember 2015 dengan menghitung nilai awal tahun sebesar 700 juta ditambahkan dengan nilai laba bersih itu 50 juta dan dikurang dengan nilai dividen sebesar 30 juta rupiah, sehingga didapatkan nilai aset bersihnya sebesar 720 juta rupiah. Selanjutnya yaitu persenan tambahan kepemilikan yaitu 30%, kemudian penambahan nilai tercatat investasi yang mana didapatkan dari 720 juta dikalikan dengan 30% yaitu sebesar 216 juta, dan imbalan dibayarkan atas 30% kepemilikan itu sebesar 250 juta. Sehingga di sini muncul selisih sebesar 34 juta rupiah. Selisih 34 juta rupiah di sini tidak boleh diakui sebagai kerugian laba rugi, akan tetapi sebagai ekuitas karena di sini merupakan transaksi ekuitas. Selanjutnya kita mencatat investasi tambahan dengan menjurnal pada posisi debit, yaitu investasi sebesar 216 juta rupiah dan ekuitas yaitu tambahan modal disetor sebesar 34 juta rupiah. Dan pada posisi kredit itu kas sebesar 250 juta rupiah. Dalam hal ini, kenapa nilai investasi PT Induk itu berkurang ketika menerima dividen? Hal ini karena dividen yang dibagikan tersebut sama saja dengan uang yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan induk ke perusahaan anak. Karena di sini kan perusahaan induk itu hampir memiliki seluruh kepemilikan dari perusahaan anak tersebut. Kemudian bagaimana kalau akun tambahan modal disetor itu saldonya tidak mencukupi?
Misalnya itu tambahan modal disetor yang dimiliki oleh PT Induk hanya sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan ekuitas PT Induk yang berkurang itu sebesar 34 juta rupiah. Maka selisih 24 juta rupiahnya itu mengurangi nilai saldo laba. Saldo laba ini masuk ke dalam akun ekuitas. Jadi di sini nilai ekuitasnya itu tetap berkurang 34 juta rupiah. Tetapi masalah akun apa secara urutannya itu dimulai dari akun tambahan modal disetor. Akun tambahan modal disetor ini biasa kita kenal dengan agio saham. Maka jurnalnya yaitu pada posisi debit, investasi bertambah sebesar 216 juta rupiah. Kemudian tambahan modal disetor berkurang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian nilai saldo laba berkurang sebesar 24 juta rupiah. Dan pada posisi kredit itu kas sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya kita mengeliminasi nilai ekuitas dan investasi PT Anak dengan membuat jurnal eliminasi. Nah, pada posisi debit itu kita mengeliminasi nilai saham biasa dan saldo laba sebesar 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Selanjutnya kita mengeliminasi bagian laba atas PT Anak sebesar 30 juta rupiah dan bagian laba atas non pengendali itu sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya pada posisi kredit kita mengeliminasi nilai dividen yang diumumkan itu sebesar 30 juta rupiah. Nah, perlu diketahui bahwa saldo normal dari bagian laba itu kredit, sedangkan saldo normal dari dividen itu debit. Kemudian kita mengeliminasi nilai investasi pada PT Anak sebesar 648 juta rupiah dan memunculkan kepentingan non pengendali sebesar 72 juta rupiah. Dividen yang dieliminasi ini adalah dividen yang dibagikan oleh PT Anak. Mengapa dikredit? Karena sebelumnya itu sudah ada jurnal dividen pada utang dividen. Selanjutnya yang kedua yaitu entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Berarti di sini kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas induk itu berkurang. Nah, di sini sudah terdapat contoh dari entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga, yaitu PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 80% pada tanggal 2 Januari 2015. Nah, pada saat itu PT Induk membayar 560 juta rupiah, yang mana sebesar proporsi nilai aset bersih atau nilai ekuitas PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak pada saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, di mana nilainya masing-masing itu 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Kemudian di tanggal 31 Desember 2015, PT Induk ini menjual sebagian kepemilikan sahamnya atas PT Anak ke pihak ketiga dengan menerima imbalan sebesar 160 juta rupiah. Akibat dari transaksi penjualan ini, kepemilikan PT Induk berkurang menjadi 60%. Nah, di sini PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 itu sebesar 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Selanjutnya kita mencari nilai aset bersih dari PT Anak di tanggal 31 Desember 2015, yaitu dengan menghitung nilai awal tahun sebesar 700 juta rupiah ditambahkan dengan nilai laba bersih sebesar 50 juta rupiah, kemudian dikurang dengan nilai dividen sebesar 30 juta rupiah, sehingga didapatkan nilai 720 juta rupiah. Kemudian persen penjualan kepemilikan yaitu 20%, selanjutnya penurunan nilai tercatat investasi sebesar 144 juta didapatkan dari 720 juta dikalikan dengan 20%. Nah, di sini ada imbalan diterima atas 20% kepemilikan tadi sebesar 160 juta rupiah. Maka akan timbul selisih sebesar 16 juta rupiah. Nah, selisih sebesar 16 juta rupiah ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan pada laba rugi. Akan tetapi pada ekuitas karena ini adalah transaksi ekuitas. Selanjutnya kita mencatat pelepasan investasi dengan menjurnal pada posisi debit itu kas sebesar
160 juta rupiah. Kemudian pada posisi kredit kita menjurnal investasi pada entitas anak sebesar 144 juta rupiah dan ekuitas tambahan modal disetor sebesar 16 juta rupiah. Sama seperti sebelumnya, selanjutnya kita mengeliminasi nilai ekuitas dan nilai investasi pada PT Anak. Yang pertama, di posisi debit, kita mengeliminasi saham biasa dan saldo laba sebesar 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Kemudian kita mengeliminasi bagian laba atas PT Anak dan bagian laba atas non-pengendali itu sebesar 40 juta rupiah dan 10 juta rupiah. Selanjutnya di posisi kredit kita mengeliminasi dividen yang diumumkan itu sebesar 30 juta rupiah dan mengeliminasi investasi pada PT Anak sebesar 432 juta rupiah. Selanjutnya kita memunculkan nilai kepentingan non-pengendali itu sebesar 288 juta rupiah. Nah, kalau tadi itu perubahan kepemilikan akibat dari aktivitas pada entitas induk, selanjutnya di sini perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Nah, yang pertama itu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Di sini sudah terdapat contoh yaitu PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham yang beredar PT Anak di tanggal 2 Januari 2015. Nah, saat itu PT Induk membayar 490 juta rupiah yang mana sama besar dengan nilai ekuitas PT Anak. Kemudian, komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Masing-masing nilainya itu 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Saham PT Anak memiliki nilai nominal sebesar 1.000 per lembar. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak ini menerbitkan tambahan saham 100.000 lembar kepada PT Induk seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 itu masing-masing 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Nah, di sini sudah ada tabel perhitungan persentase kepemilikan, di mana bisa kita lihat tadinya perusahaan induk yang memiliki hanya 70% saham bertambah menjadi 75%. Dengan adanya penerbitan tambahan saham, maka akan meningkatkan nilai ekuitas yang dimiliki oleh PT Anak sebesar 1,2 miliar rupiah. Di mana 1.200 dikalikan dengan 100.000 lembar saham. Di sini PT Anak harus mencatat adanya penerbitan saham tambahan dengan menjurnal pada posisi debit itu kas sebesar 120 juta rupiah dan pada posisi kredit itu saham biasa sebesar 100 juta rupiah dan tambahan modal disetor sebesar 20 juta rupiah. Kenapa ketika PT Anak menerbitkan saham itu nilai ekuitasnya bertambah? Hal ini karena yang meningkatkan suatu ekuitas itu adalah ketika nilai saham biasa beredarnya itu bertambah. Selanjutnya kita menghitung nilai tercatat dari investasi. Nah, di sini itu sebelum adanya penerbitan tambahan saham, nilai tercatat investasinya itu sebesar 504 juta rupiah. Sedangkan setelah adanya penerbitan tambahan saham bertambah menjadi 630 juta rupiah. Maka timbul selisih sebesar 126 juta rupiah. Selisih 126 juta rupiah ini disesuaikan dengan menambah nilai investasi. Dan selisih antara nilai tersebut dengan nilai jumlah dibayarkan, yaitu sebesar 120 juta rupiah, tidak boleh diakui sebagai keuntungan pada laba rugi, akan tetapi pada ekuitas karena ini merupakan transaksi ekuitas. Maka kita harus mencatat adanya investasi tambahan ini dengan menjurnal pada posisi debit, itu investasi pada PT Anak sebesar 126 juta rupiah, dan pada posisi kredit itu kas sebesar 120 juta rupiah, dan ekuitas tambahan modal disetor sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, kita mengeliminasi nilai ekuitas dan investasi pada PT Anak. Yang pertama, itu mengeliminasi nilai saham biasa sebesar 600 juta rupiah.
Kemudian mengeliminasi tambahan modal di setor sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya itu mengeliminasi saldo laba sebesar 200 juta rupiah dan mengeliminasi bagian laba atas PT Anak dan bagian laba non pengendali itu sebesar 35 juta rupiah dan 15 juta rupiah. Selanjutnya di posisi kredit, kita mengeliminasi nilai dividen yang diumumkan tadi itu sebesar 30 juta rupiah dan mengeliminasi nilai investasi pada PT Anak itu sebesar 630 juta rupiah. Selanjutnya, yang terakhir memunculkan kepentingan non pengendali sebesar 210 juta rupiah.